Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irham Maulana dari jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjadi Cirebon. Di sini saya akan membahas tentang Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia. Dasar hukum keuangan negara yang menjadi landasan pengelolaan keuangan negara dan susunan organisasi Kementerian Keuangan ada 3. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kemudian ada tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Tugas yang pertama adalah menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kemudian fungsi dari Kementerian Keuangan itu sendiri yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pajak, cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, pertimbangan, keuangan, dan pengelolaan pembiayaan risiko. Kemudian pada pengertian selanjutnya adalah pengertian Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu eselon atau di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan, mempunyai tugas tersendiri, yaitu merumus serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Kemudian pada tugas utama itu ada menghimpun dana untuk membiayai APBN. Sebagian besar sumber APBN itu berasal dari pajak. Tugas menghimpun dan dari pajak dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian ada fungsi dari Direktorat Jenderal Pajak tersebut adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan. Dan kemudian lagi ada visi dan misi dari Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri dari visi menjadi institusi penghimpun penerimaan negara terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara. Kemudian ada misi. Dari sekian misi saya pilih salah satu, yaitu menjamin penyelenggara negara yang berdaulat dan mandiri. Kemudian ada struktur organisasi dari Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri. Kemudian tentang tadi susunan organisasi sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan nomor 23/234 PMK.01/2015 Organisasi Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia terdiri atas Sekretariat Jenderal dan paling banyak 15 direktorat. Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas paling banyak 6 bagian dan
atau kelompok jabatan fungsional. Direktorat terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan atau dapat terdiri atas paling banyak 6 subdirektorat. Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari yang pertama ada Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak, yang kedua Direktorat Peraturan Perpajakan 1, yang ketiga Direktorat Peraturan Perpajakan 2, 4 Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, kemudian 5 Direktorat Penegakan Hukum, 6 Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, kemudian yang ketujuh itu ada Direktorat Keberatan dan Banding. Kemudian ada yang kedelapan Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan. Kemudian ada lagi Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. Yang selanjutnya Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Beratur. Kemudian yang selanjutnya Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi. Kemudian selanjutnya Direktorat Transformasi Proses Bisnis, transformasi proses bisnis. Kemudian Direktorat Perpajakan Internasional, dan yang terakhir itu Direktorat Intelijen Perpajakan. Sekian pembahasan sedikit dari saya mengenai Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.